Komunikasi Data, mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 11 TKJ. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami ragam aplikasi komunikasi data, menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan konsep komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman paket atau data atau informasi dari suatu sumber atau source menuju ke suatu tujuan atau destination. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket atau data yang menggunakan sistem transmisi elektronika dari satu komputer ke komputer lain atau menuju ke terminal tertentu. Paket data yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data atau transmitter yang kemudian diterima dan dikirimkan kepada terminal-terminal penerima atau receiver. Terminal atau receiver tersebut adalah suatu peralatan elektronis seperti printer, monitor, keyboard, telepon, dan sebagainya. Keuntungan komunikasi data. Yang pertama adalah penggunaan komputer secara terpusat dan tersebar. Maksudnya adalah komunikasi data memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat atau sentralisasi dan tersebar atau desentralisasi sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Yang kedua adalah mempermudah pengolahan dan pengaturan data. Komunikasi data mempermudah pengolahan dan pengaturan data dalam berbagai macam sistem komputer. Yang ketiga, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Dimaksudkan, komunikasi data dapat mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keempat adalah memiliki keandalan tinggi. Maksudnya adalah komunikasi data memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga data yang diterima didapatkan langsung dari sumbernya. Yang terakhir atau yang kelima, mempercepat penyebaran informasi. Maksudnya adalah komunikasi data dapat mempercepat penyebaran informasi. Komponen atau elemen-elemen dasar pada proses komunikasi data. Yang pertama adalah sumber atau source, yakni elemen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Elemen dapat berupa alat input pada komputer. Yang kedua adalah pengirim atau transmitter, yakni elemen untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Yang ketiga, sistem transmisi berupa jalur tunggal atau jalur kompleks yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Yang keempat adalah penerima atau receiver, yakni elemen atau alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Yang terakhir adalah tujuan atau destination, yakni elemen untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi
Prinsip komunikasi data. Prinsip pada komunikasi data adalah data dikirimkan melalui jalur internet jika source adalah komputer pengirim, transmitter adalah modem internet, sistem transmisi adalah jalur telepon dari ISP, receiver adalah modem internet yang ada di penerima, dan destination adalah komputer tujuan. Pada bagian jalur komunikasi data dapat dijelaskan sebagai berikut. PC pengirim source akan mengirim pesan melalui keyboard dalam bentuk bit digital. PC akan mengirim data ke seluruh transmisi dan pesan tersebut harus diubah dulu menjadi data analog oleh transmitter. Kemudian sinyal yang bergerak di saluran transmisi dapat dalam keadaan bagus atau lemah karena adanya redaman di bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan alat penguat sinyal agar data pesan yang akan dikirimkan dapat diterima oleh receiver. Receiver akan menerima pesan yang dikirimkan oleh saluran transmisi dan mencoba membaca data yang diterima. Jika dapat dibaca, maka data akan disampaikan ke destination. Jika tidak, maka receiver akan memberikan info kepada pengirim untuk mengirim ulang datanya sehingga konsep pesan pre-error dapat terpenuhi. Tugas yang akan menjadi tugas pertama adalah amatilah gambar berikut ini. Kemudian, jelaskan bagaimana data dikirimkan dari komputer A ke komputer B dan apa saja komponen yang ada sesuai dengan pengertian komunikasi data yang telah dipelajari. Yang ketiga, jelaskan konsep dan skema atau gambar dari model atau tipe komunikasi data, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah buatlah kesimpulan dari konsep komunikasi data yang telah diperoleh. Semoga materi kali ini dapat diserap dengan baik dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.